Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama Uli Simanjuntak dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Bandar. Di video kali ini saya akan menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian negara. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 peran lembaga. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau disebut juga dengan Polri. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam menegakkan hukum. Yang kelima, peran hukum pemberantasan korupsi atau KPK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran lembaga, yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Sebelum kita masuk ke tugas Polri, kita harus mengetahui apa itu Polri. Polri adalah lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian negara di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Tugas dari Polri adalah Polri bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun disayangkan sekali, meskipun Polri bertugas untuk menjaga dan melindungi masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, salah satu oknum dari mereka masih banyak yang melanggar tugasnya serta kewajibannya sebagai Polri, yaitu Bribtu D di Palu, Sulawesi Tengah. Ia menerima suap 18 calon siswa atau cacis Bintara Polri dengan nilai total 4,4 miliar. Mau tahu kasus selanjutnya? Simak video ini dengan baik-baik. Bribtu D, oknum polisi di Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Tengah diduga menerima suap 18 calon siswa atau casis Bintara Polri dengan nilai total 4,4 miliar. Oknum polisi tersebut telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulteng pada 28 Juni 2022 yang lalu. Saat itu barang bukti uang sebesar ditemukan di dalam mobil jenis City Car. Setelah itu Bribtu D segera digelandang ke Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan. Untuk sementara, Bribtu D melakukan perbuatan tersebut seorang diri. Tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tidak berkembang, makanya kita publish, ujar Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Didik Supranto Selasa 16 Agustus 2022. Kita tangani dulu masalah kodeks itu. Nanti perkembangan atau proses hukum lainnya nanti akan kita sampaikan. Pak, sementara barang bukti sudah dikembalikan, bagaimana kalau untuk pidana ini? Ya, semuanya ada berita acaranya. Ada berita acaranya, ada tanda bukti penyerahannya, nanti bisa Kalau pemeriksaan saksi lain Pak sudah ada? sementara ini masih banyak saksi diperiksa. Saya tidak tahu secara detailnya, tapi pemeriksaan saksi masih terus berlangsung. Sebenarnya tidak hanya dia. Sementara ini masih yang diperiksa, termasuk mereka. Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Sulteng segera mengembalikan uang diduga hasil suap tersebut ke orang tua casis. Saat itu, kata Didik, para orang tua sudah menandatangani kwitansi sebagai bukti tanda serah terima. Didik juga menjelaskan pihaknya tidak segera mengumumkan adanya kasus itu karena masih mendalami keterlibatan pihak lain. Ujar Didik, siapa tahu masih ada yang lain. Kalau kita publish di luar, nanti kalau ada sangkut pautnya dengan yang lain, kan mereka bisa menghilangkan atau menghindar dari operasi tangkap tangan. Sementara untuk status casis yang diduga melakukan suap dinyatakan gugur. Menurut Didik, tindak suap telah melanggar fakta integritas dalam penerimaan anggota kepolisian. Iya, konsekuensinya 18 orang peserta seleksi tadi digugurkan oleh panitia sebelum tahap pengumuman akhir karena dianggap melanggar fakta integritas, kata Didik. Sementara terhadap oknum polisi Bribtu D yang telah ditahan dengan status terperiksa, pihak penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 unit mobil dan uang senilai 4,4 miliar. Atas dugaan perkara penerimaan gratifikasi dan 18 calon siswa cacis Bintara gelombang kedua 2022. Tuntutan PTDH itu disampaikan melalui pihak penuntut dalam sidang kode etik yang dipimpin langsung Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulteng Kombes Pol Ian Rizkian Miliardin, kata Kepala Subdirektorat Penerangan Masyarakat Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari di Palu. Dia menjelaskan Bribtu D dianggap melanggar 2 unsur yang terkandung dalam peraturan polisi, Perpol
nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri. Adapun masing-masing unsur Perpol itu yakni pasal 5 ayat 1 huruf B menyebutkan setiap pejabat Polri dalam kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Sedangkan pada pasal 10 ayat 4 huruf F, setiap pejabat Polri dalam kelembagaan dilarang menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan. Oleh karena itu, pihak penuntut menyimpulkan bahwa perilaku oknum polisi Bribtu-D sebagai perbuatan tercela sehingga saksi bersifat administrasi yang pantas adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Jelas Sugeng yang juga sebagai anggota komisi majelis dalam sidang kode etik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata saya yang kurang menyenangkan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.